Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Syahliati Febrianti dalam podcast Bincang-Bincang Enki. Nah, pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani sama bintang tamu kita yang merupakan juga Ustadz dari Pondok Pesantren Modern Terpadu Nurul Qomar Palembang. Nah, sebelum kita berkenalan dan juga menanya-nanyakan lebih lanjut dengan si Ustadz ganteng ini, ya, karena ganteng banget, fisiknya juga ganteng dan udahlah good looking banget lah gitu ya. Hari ini kita akan membahas pahit manis kehidupan para santri. Karena seru banget, ceritanya bakal seru. Langsung saja inilah bintang tamu kita, yaitu Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustadz Ardi warahmatullahi Imam wabarakatuh. Saputra. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik ya. baik. Ustadz ini merupakan teman saya sendiri. Bagaimana dengan MC-nya? Alhamdulillah sehat, terlihat Masya Allah, sangat alhamdulillah. sempringah ya gitu. Cantik luar biasa. Teman memuji, kadang suka bohong gitu ya. Ustadz Imam Ardi Saputra, Iya. kesibukan apa nih Ustadz? Alhamdulillah kalau sekarang sibuk ngajar, ya. Ngajar. Sibuk buat skripsi juga, ngelanjutin skripsi juga. Wow. Jadi sembari ngajar, sembari skripsi Iya, juga. alhamdulillah. Jadi Mudah dong. kuliah sambil kerja. Wis, Alhamdulillah. mantap. Bukan hal yang mudah dong ini. Jadi rumit ya, Rumit, pusing. kelihatan. Jadi semuanya tetap dijalanin, dikerjakan terus dengan ikhlas. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan oleh Amin, Allah Subhanahu wa pasti taala. lancar. Insya Allah tahun ini tamat. Tamat, bismillah. Insya Allah ya. Wih, keren banget. Jadi sembari mengajar, sembari kuliah, belum lagi ngurusin anak-anak. Iya. Ya nggak sih? Sesuai Benar, dengan tema kita hari ini ya kan? Iya. Pahit manis. Pahit manis kehidupan santri. Masya Allah. Ini judulnya sudah keren ini. Keren banget. Dan pasti banyak banget pembahasan kita nih tentang Tentu pahit dong, manis kayak gitu. iya. Karena yang sudah kita ketahui nih, kita kan juga dulu calon mantan santri. Nggak ada mantan. Nggak sih ada sebenarnya. mantan. Kita masih tetap santri. Sampai kapanpun kita akan tetap menjadi santri. kayak Iya. gitu kan, kita udah tahu nih pahit manis, dan kita pernah merasakan kayak gitu ya, Iya. pahit manis. Alhamdulillah selama 3 tahun ya kita bersama-sama menempuh pendidikan di pondok pesantren. Alhamdulillah. Rasanya kayak gimana? Senang bukan main, begitu banyak pengalaman, ilmu yang kami dapatkan di pondok pesantren ini. Ya sampai sekarang itu besar sekali jasa pondok pesantren kepada kami ya. Betul, kerasa banget sih memang. Jadi apa yang awalnya kita nggak bisa tuh jadinya dapatnya di sini. Nah, bener, dulu kalau mungkin disuruh ngomong kayak gini nggak bisa. Gelagapan. Iya, mungkin dulu dia. Cuman sekarang alhamdulillah lancar kan ya. Kayak gitu. Dan dengar nih udah banyak job nih ustadznya nih. Ya. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Udah dipanggil-panggil nih, udah alhamdulillah lumayan kondang. Bukan lumayan, udah kondang ini ustadznya nih. Ya berkah para guru, berkah yayasan, berkah pondok pesantren, Jadi alhamdulillah. kerasa banget ya. Ya, Kurang lebih udah berapa tahun sih kita selesai sekolah ya? dari tahun 2016. Kalau dihitung-hitung mungkin sudah 5 tahun ya. 5 tahun. Dan kerasa banget 5 tahun itu. Kerasa banget. Artinya masuk 2013. 2013. Nah, kalau saya udah jauh lebih lama. Ya, sesepuh ya di sini ya. Buyut gitu ya. Udah buyut gitu. Iya. 2013. Awal banget menginjakan kaki nih di Nurul Qomar. Perasaannya apa sih? Dulu perasaan kami jujur ya, di saat kami melangkahkan kaki di gerbang pertama kali di Nurul Qomar ini deg-degan. Deg-degan. Ya, deg-degan luar biasa, takut ya ada. Ya, pasti. Iya, karena dulu kan ya sebagaimana kita ketahui bahwa pondok pesantren itu di image kita itu, di pikiran kita itu menakutkan. Betul. Iya, jadi ya tidurnya kurang, makannya tidak enak, ya itu. Cuman sejak kami pas masuk, alhamdulillah ternyata perkiraan yang membuat kami menakutkan itu ya tidak sama sekali terbukti. Walaupun memang ada beberapa hal yang terbukti kayak gitu kan ya. Ya salah satunya yang makanan yang sangat sederhana. Iya, cuman kalau di pondok pesantren Nurul Qomar ini makanannya luar biasa. Kalau dibandingkan dengan pondok pesantren yang lain jauh lebih enak. Bahkan saya aja mulai start dari 2010 itu mondok ya. Ya. Ke 2013 sampai sekarang itu perubahan jauh banget gitu. Allah Sangat jauhnya. jauh untuk makan nih ya, untuk makan. Kalau dulu
jujur aja banyakan ikan memang kayak gitu. Jadi kita lincah banget Iya. kayak ikan memang dulu. Tapi memang benar teman-teman, Nurul Qomar ini alhamdulillah perkembangannya sudah sangat jauh Wih, pesat. alhamdulillah. Ya, kalau dulu kalau teman-teman alumni ke pondok pesantren mulai dari gedungnya itu masya Allah sekarang sudah bagus sekali. Bahkan sekarang udah nambah lagi. Udah nambah lagi itu masya Udah, Allah. aku udah Alhamdulillah. buat ini video sih. Iya. Jadi teman-teman jangan lupa untuk nonton ya Iya. video kita. Jadi alhamdulillah perkembangannya tuh pesat banget ya. Alhamdulillah berkat doa para kiai, Iya. perjuangan para ustaz-ustazah, para yayasan Nurul Qomar. Dan juga keikhlasan dari doa dari santri-santriwan Ya, juga. betul dari wali santri Iya, juga. kayak gitu. Jadi alhamdulillah berkembang banget. 2013 menginjakan kaki nih Ustadz Imam. Selain ada rasa takut segala macem, nangis nggak sih? Pasti nangis. Jangan bilang. Jangan bilang Sebenarnya malu kami. Jadi tetap nangis ya. Tetap nangis Walaupun walaupun di SMA. iya badan kami kan dulu besar kan Iya. dibandingkan dengan santri-santri yang lain itu besar kami. Jadi ya kalaupun kami nak nangis itu kadang-kadang pas santri udah tidur duluan baru nangis, ditutupin bantal ya. Astagfirullahaladzim. Jangan aku WC juga. Jadi ya pernah juga di WC nangis. Ya biar tak ketahuan sama santri lain ya. Tapi pas ngeliat kakaknya, loh kok kakak matanya sembab. Jadi ya walaupun itulah karena pertama kali jauh dari orang tua kan kita sudah ya selama sebelumnya kan deket terus sama orang tua. Iya. Pas masuk pondok pesantren tiba-tiba jauh dari orang tua ya pasti ngerasa ada yang hilang kayak Iya gitu. pasti Jadi, dong. ya itu Dan ya. orang tua udah otomatis nangis ya. Nangis juga, itulah ikatan batin dari orang tua ke anak itu jadi erat sekali. Jadi Iya. pas kami tanya sama orang tua, kok kami nangis terus mak di pondok pesantren ini, ternyata mama juga nangis terus di rumah. Iya. Oh, iya, benar-benar banget. Jadi kondisi anak itu kadang tuh kebawa karena kondisi orang tua di rumah Iya, kayak betul, gitu. Jadi iya. butuh banget keikhlasan juga nih dari Iya, orang tua ya. benar sekali. Ngerasa banget dong. Ngerasa ya. banget ya. Cuman alhamdulillah kami dulu kan ada salah satu dari kakak kami yang di dusun tuh juga mondok. Jadi ngerasa ada yang ditemenin lah ya Oh, dari jadi pondok itu. kayak ada keluarga Ada lah keluarga lah di ya. sini ya. Kayak gitu. Subhanallah, jadi kayak gitu. Adaptasinya lama gak sih? Dari nangis-nangis yang harus nutupin pakai bantal lah, harus ke kamar mandi dulu. Kalau nggak salah itu 3 bulan ya, cukup lama juga. bulan. Jadi 3 bulan tuh nangis terusnya. Jadi makannya dari dulu tuh badan kami mungkin agak gemuk. Jadi pas make celana agak longgar. Jadi Gondrong iya. gitu. Jadi makannya agak berkurang. Yang awalnya putih jadi agak gelap dikit. Justru terbalik. terbalik. Oh, sebelum masuk pondok gelap, pas masuk sekarang pondok udah putih. putih. Alhamdulillah. Alhamdulillah, insya Allah Apalagi modul ya. iya, apalagi kamera ini tambah Oh, putih gitu, lagi iya, kan. memang agak sembrinya Iya. gitu, ngeliatnya putih banget kayak gitu ya. Jadi adaptasinya 3 bulan. Beda banget tuh sama anak-anak zaman sekarang ya. Iya, Kalau sekarang sekarang itu kayak masuk nangis bentar aja, siang bahkan udah main bola. udah tertawa. Udah tertawa, Ya, memang alhamdulillah. Makanya itu mungkin karena kondisi ya kayak gitu ya, balik lagi kondisi ya dan juga benar. psikis anaknya juga masih. Iya, dulu memang kami itu terlalu dekat sama orang tua. Oh, wajar. Jadi memang jarang keluar dari orang tua. Ya apapun gawe kan sama orang tua tuh lah. Ya tiba-tiba masuk pondok pesantren. Jadi lama ya lagi. itulah. Apalagi jauh kan. Jadi selama 1 bulan sekali dikunjungi. Ya kalau anak-anak yang teman-teman yang di pondok pesantren apa di Palembang mungkin 3 hari sekali dikunjungi. Ya itu. Sekarang udah alhamdulillah menjadi ustadz. Alhamdulillah. Berawal dari pengabdian. Ya pengabdian. Ya tetap mengabdi kami, tetap santri, tetap mengabdi di pondok pesantren Tetap ya. ini. Ya. Dari awal menjadi santri, menjadi ustadz pengabdian, dan alhamdulillah sekarang menjadi ustadz tetap di pesantren Nurul Qomar. Alhamdulillah. Gimana perasaannya? Dulunya yang diatur, sekarang yang mengatur nih. Ya. Waduh, lahan nafasnya. Yang pasti kami senang sekali, senang, bangga, merasa ya bersyukur ya, bersyukur. Ilmu-ilmunya kepake. Bener, jadi berkat perjuangan para kiai, para ustadz tuh ya dipakai oleh kami dan benar-benar bermanfaat buat kami. Dan alhamdulillah sampai sekarang diamanahkan, tetap dipercayakan untuk tetap tinggal di sini.
dan itu patut kami syukuri. Iya. Nah, karena teman-teman yang sudah dari mondok langsung keluar itu kebanyakan ya lupa kayak gitu kan, Pasti itu. sibuk dengan kehidupan masing-masing, nggak bisa kesini lagi karena itu. Ditambah lagi juga kehidupan di luar, riuh banget ya. Aduh itu Masya Allah ya. Menjadi-jadi ya dunia Iya. sekarang ya gitu. Jadi sekarang adik-adik yang di rumah kalau pengen terjaga dari kehidupan keluar, kemaksiatan, pergaulan bebas, masuk pondok pesantren. Ya, jadi terjaga, aman, Iya. akhlak kita bisa terjaga, ya kayak gitu. Soalnya sekarang ini dikit-dikit gadget, dikit-dikit game loh. Apa-apa game ini nih, Semuanya ya tuh ada di tangan mereka. Dulu seingat kita ini, kalau kita dulu kan biasanya SMP, SMA baru megang HP loh. Aku bahkan SMA loh. Iya, baru megang bahkan HP. kami jujur baik kuliah baru megang HP. Iya. Anak sekarang baru lahir udah megang HP. Jadi dikit-dikit langsung Langsung. katanya gitu. Untuk biar nangis nangis, iya. Karena Ya Allah, memang udah na'udzubillah. terdidiknya dari kecil udah kayak gitu. Bener. Kalau kita dulu tuh kan apa sih? Nangis, Nah, cubit, iya. tambah dicubit sama mama kita tuh Nah, kan. dan kebanyakan HP ini, jadi HP ini nih, tergantung yang main. Iya, karena smartphone Iya. gitu kan. Handphone itu tuh sebenarnya smart, tergantung yang makainya. Yang make. Kayak gitu benar Iya, juga sih. kalau yang makainya pintar, maka Jadinya smartphone. iya Gitu. semuanya didapat oleh Iya. HP tadi. Kalau yang makainya buruk dipakai buat kemaksiatan, maka jadi buruk HP Iya. itu ya. Makanya alhamdulillah baik aku juga, baik mungkin Ustadz juga merasa beruntung banget gak sih? Sangat-sangat Ya kan? beruntung. Kalau Masuk ke Nurul Komar atau masuk pondok mana deh, pokoknya intinya kita diajarin akhlaknya, diajarin juga tentang perilaku, adab, semuanya. Hal kecil pun di sini diajarin ya kan? intinya kita terjagalah, Terjaga, sholat kita terjaga, Betul banget. akhlak kita terjaga, Betul itu banget. keuntungan masuk pondok pesantren. Gitu. Awalnya kita dijaga nih, sekarang kita jaga anak-anak. Benar. Ribet gak sih? Ribet banget dong. Iya, kita belum punya anak langsung ngurusi anak wong. Nah, Dan anaknya bukan satu. iya, anaknya ratusan kan. Gitu gimana perasaannya? Awal-awal pas kami tamat itu ada rasa kayak kekhawatiran ya, keraguan ya, beban lah, rasa khawatir kira-kira mampu atau tidak ngurusin si anak ini kan. Walaupun memang kita dulu dilatih untuk mengurusi anak. Kita dulu tuh pernah ikut organisasi OPPM ya. Kalau di Pondok Pesantren Nurul Komar ini ada namanya OPPM, organisasi Pondok Pesantren Modern. Jadi kalau di sekolah itu namanya OSIS. Nah, gitu. jadi kalau di OSIS itu ngurusin siswanya pas masuk sekolah sampai pulang sekolah. Betul. Paling-paling jam 12, jam udah 3 beres. udah itu sudah selesai. Di rumah ada pikiran lagi. Tapi kalau PPM teman-teman itu ngurusin santri dari bangun tidur sampai tidur lagi. Wah. Dari makan, semuanya diurusin. Semuanya sampai hal-hal kecil loh, yang istilah kasur, nyusun kasur, semuanya diatur. Semuanya ke WC pun diatur, ya mandi diatur, semuanya diatur. Nah, dari pengalaman itulah alhamdulillah punya ilmu lah. Jadi tidak terlalu beban menjadikan. Walaupun memang jabatannya berbeda, tanggung jawabnya lebih banyak dan lebih besar kayak gitu. Dan otomatis orang tua juga membebankan juga ke kita gini. Iya benar, mempercayakan kepada kita. Ya. Kayak gitu ya. Jadi ngerasa kayak harus benar-benar harus nyontoin juga yang baik nih, benar, kayak ya. gitu. Selain tadi mencontohkan yang baik segala macam, ada suka ada duka. Ada nggak sih hal yang selalu diingat nih dari ngurusin anak-anak nih? Dulu tuh seingatnya nih tuh ya namanya kita dulu anak SMA, emosi masih Labil banget. masih labil, menjadi-jadi kadang-kadang ya. Dan di usia itu tuh memang sangat benar. gitu ya. Ya semangatnya luar biasa, Semangatnya berapi-api. berapi-api banget. Jadi pengalaman duka dulu pas ngurusin santri di saat emosi itu sempat tidak terkontrol ya, walaupun alhamdulillah tetap menjaga kayak gitu ya. Ya namanya anak-anak nih kadang-kadang ngeselin ya. Iya disuruh ke masjid, disuruh baik-baik, malah kadang-kadang ngelawan. Iya buat ulah.
Tapi itulah ya pelajaran buat kita sama-sama ya, nanti itu kalau kita sudah punya anak kayak gitulah nanti Ya kan. kurang lebih ngurusnya kayak Ya gitu. kayak gitulah, harus sabar ya. Mungkin ini bisa dibilang ya PPK, PKL mungkin atau magang lah. Magang, Magang iya. sebelum menikah kayak Nah, gitu ya. benar. Gitu ya, dapat banget ya ilmunya ya, gitu ya. Jadi intinya kalau untuk ngurusin santri ini ya sabar, ya harus sabar. Telaten. Harus rajin Karena kayak gitu. mengingat juga ini anak orang nih, Iya, nggak bisa sembarangan. nggak bisa. Masalahnya yang kita urus adek bukan. Oke lah kalau ada mungkin keluarga, sepupu atau apa ya. Iya, ada ikatan keluarga. Ada ikatan keluarga dan mungkin kalaupun kita hukum segala macam bisa dimaklumin lah. Memang kita juga bisa ngomong nih anak nakal kayak gitu. Benar. Yang kita urusin bukan cuma adik kita sendiri, ada anak orang lain. Iya. Bukan darah daging, bukan adik. Kebanyakan orang lain yang nggak kita kenal Dan sebelumnya. juga ya namanya di pondok itu beragam ya. Ada dari dusun ini, dari daerah ini, dari suku ini, beda bahasa, beda budaya, Nah, beda sikap, beda perilaku kan. macam-macam banget dong. Jadi seribet itu nggak ngurusin anak-anak yang beda-beda wataknya nih. Awalnya ribet ya, ya tentu ya perlu adaptasi. Iya. Ya, awalnya ribet, ya ada yang anak lain tuh bisa diatur, ada yang tidak. Ya. Tapi seiring waktu berjalan, insya Allah mudah. Iya, kayak gitu. Kalau kita jalani dengan sabar, dengan ikhlas, ya Allah itu melihat perjuangan kita. Iya. Gitu sih memang. Dan anak nih, walaupun sebandel-bandelnya anak, tetap luluh dengan kata-kata kita. Oh iya. Jadi kita tetap mendoakan mereka, kita kirimkan Al-Fatihah buat mereka. Allah sendiri yang buat mereka, hati mereka luluh. Nah, itu. Berkat kegigihan Ustadz juga Iya. pastinya. Melalui perantaranya Ustadz kayak gitu ya. Ibaratnya kayak batu ditetesin air. Iya, Lama-lama bolong. benar itu Ibnu Hajar kan, itu cerita Ibnu Hajar itu batu. Iya. Ya kita tahu sendiri batu tuh keras bukan main. Kalau kita kepala kita mungkin pecah. Iya, kemarin tadi. Iya. Nah, batu saja kalau tiap hari ditetesin oleh air, maka batu tuh bakal bolong, Makanya itu seberapa kita harus rutin, terus harus bertahap ngajarin ke mereka ya lama-lama lebih konsisten lah ya. konsisten kayak gitu dengan kesabaran. Itu dukanya. Terus sukanya yang nggak bisa dilupain kayak Ada tambahan dukanya tadi. Jadi dukanya nih. pengalaman kami jujur ya, kita seangkatan ya, tahu lah ya. Tahu lah gitu. Masuk 40, keluar 60 ya, dikurangi nolnya. Dikurangin nol. Aduh. Ya, cuman alhamdulillah berkat seleksi alam itu, jadi kita tahu ya teman kita yang benar-benar ya, dekat ya. 6 orang itu masya Allah, alhamdulillah sekarang sudah jadi orang semua kan, sudah Dari awal kemana-mana. juga udah jadi orang. benar. Dan itu tuh hal yang nggak bisa kita lupain. Iya benar. Memori banget sih. Walaupun memang sedih, Sedih, jujur sedih banget. sedih. Ya namanya juga ada istilahnya pondok pesantren juga nggak harus selalu melejit banget anaknya sekian juga nggak iya bisa lah. kayak gitu yang namanya apalagi perkembangan zaman gitu loh ya. Orang tua kadang sukanya enggak masuk sini aja ya gengsi-gengsian lah kayak gitu kan untuk masuk sekolah yang bergengsi juga kayak gitu. Jadi alhamdulillah terpilih juga nih kita untuk mondok di sini gitu kan karena kita orang-orang pilihan sebenarnya gitu kan. Iya. Jadi rasa keinget terus nih dari awal 40. Jadi tinggal 6 orang. Dan itu kesan yang sampai sekarang nggak bakal pernah terlupakan. Iya, gitu. karena setiap santri wali santri Ranyo dulu angkatan tahun berapa? Berapa santrinya? Dan pada nggak nyangka ya. Iya. Dari 40 tuh jadi 6 orang. Dan mungkin untuk teman-teman nih yang rombongan kita dulu Bisa dilihat ya. bisa dilihat. Jadi kita nggak pernah melupakan kalian nih jujur. Karena itu bakal jadi memori. Tapi untungnya karena 6 orang itu ya jadi udah kayak keluarga lah. Iya betul. Ya ada suami, istri, anak. Iya karena 6 orang tadi ya, dekat bukan main. Betul ya. banget. Jadi kayak Jadi tidak ada yang tertutupi. semuanya, kekurangan kelebihan semuanya terbuka. Semuanya terbuka. Semua aib-aib tuh semuanya tahu. Kita kan orang 6 ya. Dan guru-guru udah sudahlah
mau ngajar kelas berapa? Udah kayak ngajar privat Udah ya. kayak ngajar private. Jadi mungkin kalau guru-guru sana ngeluh ya kan, aduh aku abis ini mau ngajar private. Kalau guru kita nggak tiap hari pokoknya ngajar kita, ya udah kayak ngajar private aja. Iya kayak benar. Malahan mereka bersyukur sekarang loh. Jujur Iya. pas kami ngajar di SMP itu syukur bukan main karena angkatan kita tuh masya Allah aktif bukan main. Aktif, bener Ikut banget. lomba kemana Betul, baik betul banget. apa. Dan berjuang nian Iya. untuk majukan Nurul Qomar, memperkenalkan Nurul Qomar di betul. semua orang Betul. di kalangan sekolah itu luar Kita juga biasa. lomba itu nggak hanya di pondok-pondok pesantren, tapi bukannya istilah kita lomba tuh hanya di lingkungan pondok ya. Enggak, kita memang bawa nama Nurul Qomar itu ke sekolah-sekolah negeri Iya. yang notabene-nya aduh anak PP gitu Ya, loh, anak yang nggak umum lah. anak umum, yang nggak tahu benar-benar basic agama kayak gitu kan. Jadi berjuang mati-matian sih gitu. Itu. Nggak hanya angkatan kita sih, angkatan kita atas lagi juga ada rombongannya Maudi itu ya kan. Adi Saputra yang Ustadz Adi Saputra, nanti juga kita panggil nih, siapa Siap. tahu beliau mau nih kita ajak ngobrol-ngobrol gitu kan. Ntar mungkin kita sharing juga nih ramean gitu kan. Jadi alhamdulillah dari yang hanya 6 orang itu, sisa nih kita nih berdua di sini lagi nih perwakilan masih gitu. berjuang di Masih sini. berjuang di Iya. sini, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Senang bukan main, memang ada sedihnya, ada senangnya gitu. Itu duka ya. Itu duka. Nah, sukanya banyak, sangat Pasti banyak dong. sekali. Karena di sini banyak cerita. Iya, banyak cerita. Kalau dibandingkan kehidupan kami di masa SMP, masa SD, Flat ya. jujur sekarang udah lupa semua. Iya, karena kebanyakan di sini ceritanya pun beragam banget Karena di sini. 24 jam di sini. Iya, betul banget. Jadi dari buka mata sampai tutup mata lagi semuanya ada di sini. Iya, jadi senangnya, sukanya sangat banyak sekali. Ya ikut tadi ikut lomba bareng-bareng, ngurusin santri bareng-bareng, memperjuangkan membawa nama Nurul Qomar Iya, bareng-bareng. betul. Nah, itu perjuangan luar biasa dan itu sampai sekarang kami kenang terus. Iya. Ya. Kalau aku ada satu hal yang nggak aku terlupakan nih. Apa tuh? Ini suka nih, ini Iya. suka nih. Jadi kita pernah ikut lomba pramuka Iya di daerah Puntikayu ya, ya kalau nggak salah. benar-benar. Itu jadi kita benar-benar kayak camping kayak gitu ya. Kurang lebih 3 hari 2 malam kalau nggak salah. Ya. Benar. Dan itu jujur kita tuh kayak di underestimate banget sama orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Jadi kayak siapa sih Nurul Qomar? Nggak ada yang kenal kayak gitu sama Nurul Qomar, siapa gitu kan. Pas ditanya Nurul Qomar di mana? Bahkan nggak ada di dalam absen kayak gitu. Iya, Sedih ya banget kan. Allah. Benar-benar di underestimate sama orang banyak. Dan ya udahlah, kalangan yang lainnya itu semua orang udah tahu lah, pondok-pondok terkenal semua lah kayak gitu kan. Mantiga Ar-Rahman. Semuanya Oh, sudah. yang istilahnya namanya udah melejit banget kayak gitu kan. Sebenarnya kita juga melejit gitu, hanya saja kita memang kurang keluar dulunya Iya. gitu kan. Sebenarnya enggak sih, hanya orang aja yang kurang info mungkin Iya, kayak gitu ya. Kayak gitu, Kurang update. kurang update Iya, gitu kan. benar. Jadi sedih banget. Aduh kok nggak, aduh udah nih turun nih, udah semangat menggebu-gebu, udahlah mungkin Iya. kita nggak bisa ngapa-ngapain di sini kayak gitu kan. Tapi sehari, 2 hari, sampai jujur pondok lain itu mana ada sih makan nasi dari pondoknya gitu loh. Ya nggak sih, dibawain nasi kotak, Iya. ataupun mereka memang dibawain kayak jatah-jatah beras segala macam, memang Iya. benar-benar difasilitaskan kayak gitu. Nasi kotak yang, masya Allah enak makannya. Enak banget, Kita gitu. nasi bungkus ya. Dan Nasi bungkus. tapi mohon maaf, ini bungkusnya itu bukan bungkus Padang gitu ya. Mungkin pemikiran nasi bungkus Padang gitu. Enggak sayang. Jadi kita makannya nasi bungkus pondok. Jadi dari makanan lauk pondok itu jatah kita tetap dibawa ke sana kayak gitu. Tapi itu hal yang Ya itu nilai lebih loh. Nilai lebih. Kita menghargai dan nggak melupakan pondok Iya, gitu. Jadi betul. makan pun kita tetap dari pondok kayak Cinta gitu. pondok, Cinta betul. pondok banget. Nah setelah sehari 2 hari pokoknya lama ya. Akhirnya lomba nih, lomba-lombaan segala macam. Orang udah nganggap paling juga yang menang si itu, si ini, si Iya. itu. Ya udah tau lah pemain-pemain yang menang siapa kayak gitu ya. Pas pengumuman jebret dari kalau nggak salah nih 12 perlombaan, kita tuh dapat 8 piala, lu bayangin. Allahu Akbar, masya Allah. Itu sampai sekarang yang tuh ya kan, Sampai sekarang ya ngerasa terkejut lah ya. nggak bisa ngomong karena juga berkat kegigihan dari tim juga gitu. Karena kan kita alhamdulillah mungkin karena kita hidupnya setiap hari bareng-bareng gitu ya, jadi
bangun chemistry-nya nggak susah kayak gitu. Jadi kompak juga, Benar-benar. nggak ada yang sikut-sikutan gitu kan. Jadi itu nggak bisa dilupain banget sih. Dan semangatnya santri dulu, masya Allah. Subhanallah. Subhanallah. Jadi latihan terus, berjuang bukan main untuk Berjuang mendapatkan juara itu. Walaupun kalah, bagi kita kalah itu bukan hal yang harus disedihin. Karena kita tuh ngejar pengalamannya Iya. dan ilmu-ilmu yang ada di lapangan kayak gitu loh. Iya. Kita tuh nggak pernah, aduh kalah nih segala macam. Oh enggak sih, ya nggak sih? Dan nyari kawan ya. Betul. Jadi lomba ini dapat kawan satu, lomba yang ini dapat kawan dua, kayak gitu. Akhirnya sekarang relasi tersebar luas banyak. Gitu, Ya. alhamdulillah. Apalagi nih Ustadz Imam nih dulu tuh, wih jebret banget ya. Allah. Lomba berkali-kali, bawa piala gimana perasaan? Kalau tidak terhitung lombanya berapa Enggak kali. gitu, Ya. memang benar. Dan beliau ini memang khususon nih, khususon untuk dai-daiyah kayak gitu. Dulu kalau nggak salah, Pernah juga ikut lomba lain. oh iya, tapi kan maksudnya kebanyakan memang di dai kayak gitu kan. Ya, Memang. lomba busana muslim. Jadi Ustadz Imam juga merupakan partner gitu, partner fashion show kayak gitu. Karena dulu aku di bidang seni, sebenarnya kayak gini, kita tuh udah ada bidangnya masing-masing kayak Iya. gitu ya. Tapi kalau pada saat waktu yang sangat mendekat kayak gitu ya, dadakan, ya udah tancap gas aja kayak Iya, gitu. dan alhamdulillah dapat piala. Alhamdulillah kayak gitu jadi. Itu berkat pengalaman ikut busana muslim itu. Ya, sempat kami ikut Bujang Gadis, UIN Raden Patah Palembang, dan alhamdulillah dapat predikat juga. Subhanallah. Itu pengalaman di pondok pesantren. Jadi dari pondok ya, Bener. ilmunya memang Dulu kalau mungkin tidak ikut busana muslim tidak akan berani ikut Betul. Bujang Gadis itu. Betul. Iya. Dan mungkin kalau Ustadz dapatnya bisa diterapin satu hal itu ke waktu di kampus ya, gitu. Aku juga dapat juga dari sini ke kampus kayak gitu. Alhamdulillah. Dulu bukan dulu sih, sampai sekarang juga kita muhadoro kan terus ya, Iya, gitu benar. kan. Jadi di muhadoro itu kayak tempat panggung banget untuk kita berpidato, nge-MC, apapun itu tampil di atas panggung itu. Iya. Para alumni udah pasti tahu lah gitu. Jadi tujuan muhadharah itu ya pidato untuk melatih mental. Untuk melatih mental, benar banget. Jadi anak-anak santri itu diajarkan berbicara di depan umum, menampilkan apa yang dia bisa, Bisa, betul. di depan teman-temannya. Ya. Gitu. Dan karena dulu ya terlatih banget gitu ya. Kalau dulu ya mungkin sekarang udah zamannya berbeda juga. Kalau dulu di zaman aku tuh keras banget. Bener-bener kayak kalau saya nggak hafal gitu ya dipajang kayak gitu kan di depan kelas yang lain kayak gitu. Jadi harus mau nggak mau harus bisa. Dan terlatih nih. Kayaknya ngerasa aduh basicnya nge-MC gitu kan, nge-host, nge-MC segala macam kayak gitu. Kok seneng ya kayak gitu ya. Sampai pada akhirnya masuk ke jurusan yang memang aku pilih, yaitu komunikasi. Sampai di kampus, alhamdulillah kepake. Ya, jadi kan sesuai tadi. Iya sesuai gitu. Jadi nge-MC dapet, nge-host juga dapet kayak gitu. Dan Jadi kerjaan freelance ya. kerjaan Alhamdulillah. Alhamdulillah kayak gitu. Jadi dari pondok itu semua berasal dari pondok. Kalau nggak Semuanya masuk dari pondok. nggak ngerasa. Benar. Jadi teman-teman semuanya dari pondok. Semua dari pondok. Masya Allah. Jadi kalau kalian bilang masuk pondok begini rugi, kalian yang rugi nggak masuk pondok sebenarnya gitu. Jadi coba dulu lah masuk pondok. Iya. Jangan dicoba-coba gitu. Jangan Ya, awalnya memang coba-coba, Iya. nanti ngerasa nikmat, ngerasa senang, yo serius. Iya, bahkan kalian merasa ada penyesalan setelah mondok malahan. Iya. Kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak rajin Kenapa dari nggak dulu? rajin? Kenapa nggak serius? Betul. Kenapa dulu main-main di pondok iya, gitu? benar. Penyesalannya nanti setelah kalian keluar dari pondok Keluar dari kayak pondok, gitu. Dan iya. alhamdulillah kita salah satu orang yang penyesalannya bisa diselesaikan sekarang gitu. Benar. Bisa dipakai lah dipakai, ilmu tuh. kayak gitu. Ilmu yang kita pelajari di pondok dulu bisa dipakai, Betul. bermanfaat buat semua orang. Itu alhamdulillah. Seru banget ya. Kalau mau diceritain panjang banget nih. Kayak kalau novel harus 2 jilid. Iya, jilid-jilid lah. Jilid ya, apalagi Kalau dibuat film itu berseri-seri, Iya, kayak berepisode. episode, Iya. gitu kan. Tapi boleh juga apa kita buat film ya? ya coming soon ya.
Jadi perjalanan Nurul Komar ini nggak gampang banget, terutama santri-santrinya. Terus dulu juga kan ya perkembangan zaman lah kayak gitu. Nurul Komar dari yang awalnya dari bangunan yang kayu sampai pada akhirnya sekarang udah megah banget, Udah bertingkat-tingkat. bertingkat-tingkat. Yang OTW juga nih, yang cewek ya kan bakal pindah juga insya Allah kayak gitu kan. Apa yang mau Ustadz kasih ke Nurul Komar setelah Nurul Komar memberikan banyak banget ke Ustadz nih? Kalau ditanya begitu bingung. Bingung ya mau Iya, jawab apa ya? benar. Saya pernah teringat itu pepatah mengatakan maziltu toliban, sampai kapanpun aku tetap akan menjadi santri. Dan sejak pas kita tamat wisuda itu sudah terlintas dalam hati ya, karena memang semuanya di diri kami itu kami dapatkan di pondok pesantren ini. Ya sampai kapanpun akan berjuang untuk pondok pesantren. Walaupun memang nanti misalnya di keesokan hari tidak ada lagi di pondok pesantren, tetap membawa nama baik pondok pesantren untuk semua orang. Iya. Jadi melalui menjaga citra Nurul Komar, terus juga dimanapun tetap pegang nama Nurul Komar. Iya benar. Itulah. Selama di sini ya berjuang keras untuk membuat nama Nurul Komar semakin baik, semakin maju, semakin berkembang, semakin harum ya, di tengah-tengah masyarakat gitu ya. Semakin banyak masyarakat yang kenal sama Nurul Komar ya. Gitu. Walaupun awalnya Nurul Komar juga di underestimate sama orang banyak iya, benar. gitu. Sebenarnya ada rasa sedih juga. Oh nggak kenal Nurul Komar kayak gitu ya segala macam ya. Nah kadang termotivasi juga gara-gara itu. Nah jadi dulu pas kami masuk pondok pesantren itu kan ada satu itu kan namanya Kak Firly Samdora yang sekarang itu sudah jadi MC Pal TV Palembang, Masya Allah. Banget. Kalau Kak Firly nonton ini Pasti luar biasa, iya. Jadi Kak Firly itu idola kami dan alhamdulillah juga jadi kakak terdekat ya, karena dulu kan orang Sako di situ diolah. Dia sendiri dan alhamdulillah kami masuk jadi berdua. Jadi kemanapun ikut ya. Pas Kak Firly udah ada khawatir gitu di mana Kak Firly ya. Gitu. Jadi dulu Nurul Komar di daerah kami Sako Rambutan itu dikit. Pas zaman Kak Firly, zaman kami itu baru Kak Firly sama kami. Ada satu lagi angkatan tahun 2011 kalau tidak salah, Yuanita. Oh iya. Yuanita. Jadi cuman beberapa orang. Iya. Dan alhamdulillah ya berkat kami, ya berkat kita silaturahmi di Desa Sako, menampilkan dari santri kita di Desa Sako, nampil kultum, nampil ceramah dan lain sebagainya. Alhamdulillah sekarang sudah terhitung alumni Nurul Komar di Desa Sako itu sekitar 20-an lebih. Dan sekarang ada konsulat Desa Sako. Nah, jadi kami ada grupnya ini, ada ketuanya dan lain sebagainya. Nah, jadi benar-benar keluarga Nurul Komar. Jadi benar itu. Jadi sekarang di Desa Sako tuh udah paling banyak lah, walaupun memang santrinya banyak. Ada yang dari RU, ada yang dari Kodratullah, Izatuna, Mukimus Sunnah, tapi yang paling banyak Nurul Komar. Ya. Subhanallah. Mengingat kalimat silaturahmi. Itu juga hal yang nggak bisa dilupain. Ya, benar. Kita dulu paling banyak silaturahmi kemana-mana ya. Dengan 6 orang itu, ya makanya itu ya. Benar kalau aku kepikiran gini, beri saya 10 pemuda. Bahkan ini nggak sampai 10 Udah pemuda. sampai 10 pemuda. Nggak sampai 10. Kalau Bapak Soekarno itu butuh 10 pemuda. Kalau ini Nurul Komar cuma punya 6 pemuda kayak gitu ya kan, pemuda-pemudi kayak gitu kan. Dan keliling dong kita. Dari Rambutan ke Oki ujung sana sampai ada peristiwa gigi lepas. itu hal yang nggak terlupakan itu, sampai kalau bahasa Palembang tembes. Mobil tembes Gigi lepas ya. macam-macam cerita sampai Dan sejauh itu. Berulang kali loh. Berulang kali Kalau nggak salah 2 kali. Dua kali ya. gitu. Pas kami
taman dan mengabdi itu sempat sekali Mengulang lagi ya. mengulang lagi. Dan kita nggak main-main loh, bener-bener kita masuk ke sekolah itu bener-bener minta izin, dan kita masuk ke kelas-kelas mereka masing-masing. ngomong sama siswa, iya. adik di situ. Dan itu nggak ada yang ngajarin. Bener, dan itu santri kelas 11 loh. Betul. Kelas 11. Kelas 11, dan bahkan ya, bayangin aja deh, kita itu kelas 11 aja udah secinta itu loh. Iya, Ya nggak sih? sudah kemana-mana. Bela-belain untuk Nurul Qomar kayak gitu. Nggak ada yang ngajarin, bener-bener Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada, otodidak. Bener-bener otodidak gitu. Bahkan mungkin ya dari yang itu kecantol juga dari situ kayak gitu. Bener. Adik-adiknya mungkin kita nggak tahu juga, ngelihat dari kita-kitanya juga gitu ya, dari apa yang kita sampein juga gitu. Itu nggak ada yang ngajarin benar-benar, dan alhamdulillah kita tuh disupport juga sama pihak Nurul Qomar, Benar, pondok, yayasan, mudir, bahkan mudir sendiri juga yang nemenin kita gitu. Ikut juga gitu. Ikut nyupir. Nyupir gitu. Jadi semakin kuat support kita juga semakin semangat nih Semakin kitanya. banyak. Apalagi kalau anak muda itu semangatnya Menggebu-gebu. Sangat. Kalau sekarang masih tetap, kalau tetap. nggak ada yang berubah. Alhamdulillah kami ini ada agenda. Jadi kemana-mana itu kan 1 bulan sekali kami ada agenda namanya Santri for Ummah. Apa tuh? Jadi santri hadir untuk umat. Oh. Nah, jadi kami buat untuk menjalankan program-program di Pondok Pesantren Nurul Qomar. Jadi setiap 1 bulan sekali kami silaturahmi ke desa-desa wali santri, Iya. dan kami menampilkan santri-santri untuk menjadi tugas sholat Jumat, mulai dari imam, khotib, qori, muadzin, ma'asyiral. Wih, lengkap. Dan itu santri Nurul Qomar bisa semua, bisa semua. Biasa, Iya. subhanallah. Dan itu menjadi hal yang sangat membanggakan. Alhamdulillah setiap kami ini udah berjalan 3 bulan ya. Setiap kami ke masjid itu, ke desa itu, antusias masyarakat, antusias bapak-bapak, ibu-ibu itu luar biasa banget. Luar biasa. Bahkan ada yang nanya, ini dari mana? Iya, ada brosurnya ndak? Ada pemula pengen masuk. Iya, karena memang ya bangga anak sekecil itu Udah bisa. sudah menjadi tugas sholat Jumat. Itu luar biasa. Bahkan kadang bapak-bapak yang duduk-duduk di depan tuh kayak subhanallah kayaknya nggak bisa deh. Iya, minder. Minder kayak gitu, karena anak sekecil itu SMP itu kalau kita lihat di luar ya, SMP itu kan lagi zaman-zamannya Ya. nggak bisa diam di rumah tuh udah ngelayap entah kemana, pokoknya sembarangan lah kayak gitu ya. Iya. Alhamdulillah anak-anak kita yang di sini udah semuanya bisa. Ya, Bukan alhamdulillah. hanya Nurul Qomar yang bangga, walinya udah otomatis kayak gitu. Apalagi melihat sendiri anaknya nampil kayak Iya, gitu. benar. Tapi nggak hanya untuk dari segi itu ya, seni aja juga. Alhamdulillah Nurul Qomar dipanggil-panggil kemana-mana nih, hadroh nih, Bener, hadroh. berzanji, jadi kepake banget. Alhamdulillah, masya Allah. Saraful Anam, hadroh, semuanya juga. Ya walaupun memang karena sekarang nih keadaannya masih Iya, belum baik pandemi ya, ya. pandemi COVID. Kalau dibandingkan 2 tahun yang lalu tuh, orderannya 1 bulan tuh kadang berapa kali ini Jadi hadroh susah kita. banget ya, harus Iya, jadi ketemu mesti jadwal. ya. Jangan-jangan ada manajer lagi. Bener, Ya kan? iya. Saking padatnya Iya, kayak gitu. bener. Tapi alhamdulillah setelah kita ngerasa bukan ngerasa aman juga sih, maksudnya pandemi udah mulai ini nih, Udah mulai membaik ya. Itulah Dan sedikit kenapa- agak longgar ya. Iya benar, itulah kenapa kami berani bisa menjalankan program itu keluar kayak gitu. Karena udah longgar, dan alhamdulillah udah dari kemarin tuh udah dipanggil-panggil tuh hadroh. Benar, Gitu. alhamdulillah. Salah satunya juga Ustadz Imam nih, dipanggil-panggil kemana-mana nih, dai, ceramah segala macam, luar Alhamdulillah. biasa. Duh, banyak banget nih hal yang seru yang harus kita ceritain, tapi kalau diceritain sini kayaknya gak cukup Panjang, waktunya, iya. ini aja udah ini kan udah gini-gini ini karena udah terlalu panjang. Iya, Duh, iya. pokoknya next time kalau ada waktu kita cerita-cerita lagi, karena banyak banget hal yang Insya Allah, menarik insya dari Nurul Qomar ini yang para penonton kita wajib tahu. Iya, benar. Berbagi kisah Berbagi kisah pahit manis kehidupan para santri. kayak gitu. Jadi terima kasih Ustadz Imam Sama-sama. sudah meluangkan Wah. waktu. Harusnya Ustadz Imam sekarang ini ada jadwal ini ya, ngontrol guru ya, ngajar ya gitu ya, tapi
saya cabut dulu aja di sini terus ini juga. Aduh, terima kasih banyak Ustadz. Insya Allah selalu Sama-sama. berkah dan juga hati selalu ikhlas dalam mengajar dan mendidik Amin, anak-anak. amin. Terima Gitu ya. kasih sudah dipanggil di sini. Alhamdulillah. Sebelumnya itu ada pesan-pesan nggak untuk para penonton atau wali santri atau Oke. apapun itu? Baik, teman-teman, khususnya kepada sahabat-sahabatku, para penonton, para wali santri, alhamdulillah. Jadi jangan pernah ragu untuk memasukkan anak ke pondok pesantren, karena semuanya pasti bakal ada manfaatnya, baik kepada si anak ataupun kepada bapak ibu sekalian. Dan itu nanti bakal jadi amal jariah yang bakal menolong kita di saat kita sudah meninggal dunia. Ada sebuah hadis, man dalla ala khairin falahu mislun ajrin fa'ilih. Barang siapa yang mengajak kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dengan orang yang mengajak itu melakukannya. Makanya itu si anak tadi akan menjadi amal jariah bagi orang tuanya di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Subhanallah. Jadi kita juga nih sebagai ustadz-ustazanya dan para guru fastabiqul khairat ya, Ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. gitu. Jadi selalu mengajak kanan kiri nih untuk mengajak anak-anak untuk berada di jalan yang benar. Benar, gitu. Jadi tetap fastabiqul khairat. Khairat. Gitu. Wow, seru banget pembahasan kita hari ini. Tapi ya itu tadi karena durasi ya, jadi kita harus selesai deh sampai sini. Enggak selesai sih. Insya Allah akan ada lagi episode ya. selanjutnya. Ya. Ada episode berikutnya. Baiklah, saya Syilaty Febrianti. Bila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.